Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafjulian Yani Perkasa dari jurusan Ilmu Hadis semester 6. Dalam tugas PPL kali ini saya mengangkat tema masyarakat di sekitar dalam menghadapi COVID-19. Saat ini saya sedang berada di Perumahan Taman Nuri, Kelurahan Singasari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Nah, upaya-upaya apa aja sih yang dilakukan di perumahan ini dalam menghadapi COVID-19? Nanti kita akan bahas satu persatu untuk kita lebih tahu lebih dalam lagi. Ikuti terus. Ya, di masa new normal ini memang aturan-aturan sudah dilonggarkan. Tapi sebelum masa new normal, ada beberapa aturan yang diterapkan untuk warga, baik itu warga Taman Nuri maupun warga di luar Taman Nuri. Ya, yang pertama adalah setiap orang untuk yang keluar maupun masuk dari dan ke perumahan Taman Nuri itu wajib menggunakan masker. Ya, siapapun itu, maupun warga sendiri ataupun orang lain itu wajib menggunakan masker. Dan yang kedua, ya di sebelah sana, di sudut sebelah sana itu sebelumnya ada tenda yang digunakan untuk menyemprotkan disinfektan untuk pengendara roda 2 atau motor. Nah, jadi di sana setiap motor yang lewat dari luar untuk masuk dalam itu wajib disemprot. Nah, dan setelah itu dicek suhu badannya. Nah, jadi setelah disemprot itu dicek suhu badannya, ya apakah tinggi atau enggak panasnya untuk bisa masuk ke perumahan Taman Nuri ini. Dan upaya lainnya itu ada penyemprotan disinfektan di satu perumahan Taman Nuri ini, yaitu dilakukan beberapa kali pada saat baru-barunya pandemi, ya. Untuk satu perumahan Taman Nuri disemprot dari kebijakan dari pengurus RW setempat. Nah, setelah itu juga untuk warga di sini ketika Lebaran kemarin itu tidak boleh melakukan mudik atau pulang kampung, ya. Jadi semua warga di sini tetap berada di perumahan Taman Nuri ketika Lebaran kemarin. Nah, sesuai yang ada di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Mughir, dan dia nasabkan dengan Ibnu Qa'nab, Ibnu Abdurrahman Al-Quraisy berkata, dari Abu An-Nadr, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas, dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un atau penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Ya, dari hadis tersebut bisa kita ambil bahwa kita tidak boleh mendatangi atau pergi dari tempat yang ada wabah. Gitu. Jadi kalau tempat yang akan kita datangi itu termasuk zona merah, kita bisa tertular di sana dan bisa membawa ke tempat kita asalnya, ya, dan bisa menularkan di tempat asal kita, ya. Ataupun kalau di tempat kita zona merah, ya, kita mau pergi ke suatu tempat, kita bisa menularkan wabah tersebut ke tempat lain, gitu. Maka dari itu, dari hadis tersebut kita tidak boleh menuju ke suatu tempat yang di situ kalau secara nasional dikatakan zona merah, ataupun kita sebagai zona merah itu tidak boleh meninggalkan tempat ini, ya, karena khawatir akan menularkan wabah virus tersebut. Ya, jadi warga di sini tidak boleh mudik ke kampung halamannya. Itu salah satu atau beberapa kebijakan yang diterapkan di perumahan Taman Nuri ini. Dan nanti kita akan lihat kebijakan-kebijakan di si perumahan ini ada 4 blok NA, NB, NC, dan ND. Nah, nanti kita akan lihat apa saja kebijakan yang dilakukan dari masing-masing blok tersebut, dan kita akan lihat masjid apa aja yang protokol yang dilakukan atau digunakan di dalam masjid tersebut. Nah, kita lihat nanti satu persatu. Ikuti terus.
Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, masing-masing dari blok mempunyai kebijakannya masing-masing. Mayoritas mereka mewajibkan warganya untuk melakukan cuci tangan. Ada yang hanya di depan bloknya saja, ada yang diletakkan di masing-masing gang untuk warganya cuci tangan. Dan ada juga salah satu blok yang menutup jalannya menggunakan portal. Nah, jadi itulah kebijakan dari masing-masing blok yang ada di perumahan Taman Nuri ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat kebijakan dan protokol apa yang digunakan di salah satu masjid di perumahan Taman Nuri ini ya. Nah, kita akan masuk atau melihat di Masjid Nurul Huda yang ada di sebelah kiri saya nanti. Ya, kita langsung lihat protokol apa yang digunakan oleh masjid tersebut. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam Masjid Nurul Huda di perumahan Taman Nuri. Nah, tadi yang sudah kita lihat protokol yang digunakan, yang pertama adalah masjid ini menyediakan sabun untuk para jamaah cuci tangan. Tidak cuma berada di tempat wudhu yang sebelah utara masjid, ada juga di sebelah selatan masjid, di tempat wudhu wanita juga ada disediakan. Nah, selanjutnya masjid juga rutin menyemprot cairan disinfektan ya, untuk menjaga kebersihan masjid ini. Nah, setelah itu seperti yang kita lihat, kita bisa lihat nanti di dalam bahwa masjid ini tidak meletakkan sejadah karena sesuai dari anjuran Dewan Masjid Indonesia. Seperti kita bisa lihat di sini ya. Di sini adalah imbauan dari Dewan Masjid Indonesia. Ya, di sini ada tertera bahwa mengimbau jamaah sholat membawa sajadah atau sabut tangan kain bersih sendiri sebagai alas sujud masing-masing. Jadi di Masjid Nurul Huda ini kita tidak meletakkan sajadah seperti biasa-biasanya gitu. Nah, untuk sholat sendiri kita tidak mengatur terlalu jauh jarak ya, hanya sebatas sejadahnya masing-masing aja jaraknya. Kecuali ketika kemarin kita sholat tarawih, nah itu kita batasi jamaahnya, kita tandain, kita batasi jaraknya 1 ubin, ini ya, untuk supaya jamaah ini tidak banyak ya. Karena kan setiap apalagi awal sholat tarawih itu jamaahnya luar biasa banyaknya. Nah, karena ada batas-batasnya ya, kita membatasi jamaah supaya tidak terlalu banyak. Tapi untuk sekarang itu pembatas itu sudah dihilangkan, jadi kita sholat normal seperti biasanya ya, karena sesuai dari hadis yang tadi bahwasanya taun atau wabah penyakit adalah suatu peringatan dari Allah kepada kita gitu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah kita. Justru kita harus terus meningkatkan keimanan kita mohon ampun apabila ada dosa-dosa kita yang dari mungkin udah dari lama, dari yang kecil maupun dari yang besar ya, kita harus bertobat kepada Allah. Kita di masa pandemi ini kita harus meningkatkan keimanan kita, bukan malah kita meninggalkan. Makanya masjid ini dari awal pandemi itu tidak tutup karena supaya para jamaah di sini sama-sama kita meningkatkan keimanan kita ya, karena di sini perumahan ini kan tertutup gitu ya, tidak seperti perumahan yang aksesnya bisa banyak ya. Jadi masjid ini ya hanya dari warga sini saja yang sholat, tidak seperti masjid yang di pinggir jalan ada 2 orang lain yang sholat mampir gitu. Nah, ini hanya masyarakat sini. Maka dari itu masjid ini tidak ditutup supaya bisa sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini disediakan cairan hand sanitizer, tidak cuma di sisi sebelah sini. Nah, di sisi sebelah sana, pintu masuk sebelah sana juga disediakan cairan hand sanitizer untuk para jamaah keluar masuk dari masjid ini. Ya, sekarang kita akan langsung melihat ke bagian dalam masjid. Oke.
Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kita tidak meletakkan sajadah untuk sholat, tetapi para jamaah lah yang membawa alat sholat atau sajadahnya masing-masing dari rumah. Bisa kita lihat di sini bahwasanya kita tidak ada sajadah, hanya untuk sajadah imam di samping mimbar. Jadi untuk para jamaah semuanya dihimbau untuk membawa sajadahnya masing-masing di rumah. Dan himbauannya dari Dewan Masjid Indonesia bahwa untuk para jamaah yang sedang flu, batuk, pilek dan sebagainya itu dianjurkan untuk sholat sendiri di rumah masing-masing. Jadi untuk bagi yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, ya itu diimbau untuk sholat sendiri di rumahnya masing-masing. Mungkin sekian video ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari wabah virus corona ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabah ini bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.